Sembarang Properti. Ya, oke. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Obor tuh apa sih? Obor itu adalah obrolan properti. Jadi ini adalah konten perdana ya dari podcastnya Era Graha sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya mau ngapain sih? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama gue Clara dan nama gue Dwi. Ya, dan kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol random aja ya tentang properti gitu. Oke, Era Graha Friends, kali ini kita bakal ngomongin rumah-rumah unik yang ada di seluruh dunia. Ya, oke, kita mulai ya. Badui dulu deh. Oke, boleh. Oke. Ya, kita punya beberapa info mengenai rumah unik di dunia. Kita mulai dari yang disebut katanya ada rumah tipis. Rumah tipis? Iya, makanya. Ada rumah unik yang terletak di Illinois, Amerika, yang katanya viral dan ditonton 1 juta kali. Oh my god. Nah, karena rumahnya itu sangat tipis namun lebar. Lu kebayang nggak sih kayak apa rumahnya? Kalau gue sih, gue ngeri nggak masuk aja sih Badui. Badan-badan kayak kita gitu ya. Kita pengen tahu juga ukurannya seberapa sampai dibilang rumah tipis gitu kan. Furniture-nya masukinnya gimana gitu kan. Ruangannya apa aja di dalam gitu. Yuk kita lihat yuk kayak apa sih rumah tipis itu. Sebuah akun TikTok Eli.com menggugah sebuah video rumah unik yang terletak di Illinois, Amerika Serikat. Unggahan tersebut menjadi viral dan ditonton lebih dari 1 juta kali karena ukuran rumah yang tipis namun melebar. Para pengguna TikTok lantas dibuat heran dan bingung bagaimana caranya tinggal di dalam rumah tipis tersebut. Salah satu akun TikTok bahkan menanggapi unggahan tersebut bahwa rumah itu sangat menjengkelkan. Akun lain bahkan menyebut itu bukanlah sebuah rumah, melainkan adalah lorong. Banyak netizen yang heran bagaimana cara tinggal di sana. Rupanya, rumah tersebut dijual senilai $270.000 Amerika Serikat atau setara dengan 3,9 miliar di sebuah situs web jual beli dan sewa rumah Zillow.com. Setelah melihat foto dalam rumah tersebut, tampaknya properti itu tidak sekecil kelihatannya. Nah, Clara, lu lihat kan setipis apa rumahnya? Gila. Tapi itu luas loh. Gila sih. Nah, properti itu disebut rumah Pai. Luasnya tuh 487 meter persegi. Sebenarnya luas dong. Luas sih sebenarnya, tapi masuknya itu loh bingung aja gitu. Ini tuh kayak cuma sebesar pintu, udah masuk. Ya udah gitu. Kayaknya kalau mau ngajak teman-teman gitu harus baris kayaknya. Mau ngapain? Mau ada sembako, mau masuk rumah. Tapi ada semua loh di situ. Ruang tamu ada, tempat tidur ada, bisa masuk semua. Unik banget kan? Gue bingung furniturnya sih, masukinnya gimana. Oke, berarti tapi nih BTW ini tadi ngomongin rumah tipis nih kan. Aku punya info nih kalau misalnya ada rumah yang bisa terbang. Jadi flying house. Oke. Jadi ini adalah salah satu rumah yang ada di Italia. Oke, kita lihat. Oke. Sebuah hunian unik dijuluki flying house di Italia, yaitu tepatnya di Castelnuovo Magra. Rumah tersebut dirancang bisa naik dan turun mengikuti matahari. Dibangun oleh Annunzio Lago Marsini, seorang pensiunan pekerja konstruksi yang telah bertahun-tahun di perusahaan keluarga. Nah, selama dia bekerja, dia belajar tentang konstruksi, struktur, dan teknik. Jadi, sampai tahun 1977, dia memutuskan untuk menerapkan semua ilmunya ke dalam rumah pribadinya. Jadi, hampir 7 tahun dia membangun rumah unik tersebut nih, Mbak Dwi. Dibangun tahun 87 sampai 94. Rumah terbang ini memiliki luas 110 meter persegi yang disusun di 2 lantai, termasuk 2 teras yang ada di depannya. Rumah ini dibangun menggunakan bahan daur ulang dari bangunan di angkatan laut. Struktur di bawah menggunakan logam silinder sehingga rumah mampu terbang hingga 20 meter. Gila ya. Jadi ini rumah tuh selain bisa naik turun ya, tapi dia juga ternyata dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan nih. Betul. Bisa muter lagi ya tadi gue lihat ya. 360 derajat. Ini teknologi tingkat tinggi nih. Gitu. Kalau ada rumah kayak gitu mau beli nggak? Harga berapa dulu? Kayaknya nyicil jual ginjal ya. Oke, setelah kita melihat flying house, kita lanjut nih. Ada rumah unik yang ketiga. Ada perusahaan asal Lithuania yang sengaja bikin rumah terbang, tapi bukan kayak tadi, Clara. Lo pernah nonton nggak sih film Up? Oh iya, tahu. Yang ada kakek nenek. Yang kata ada anak kecilnya yang pakai baju pramuka ya. Nah, itu kan ada rumah yang dia bisa terbang karena ada balon ya, kalau nggak salah, balon udara. Kita lihat itu. Iya, coba kita lihat. Oke, kita lihat. Perusahaan asal Lithuania ini sengaja bikin rumah terbang. Ketika ditanya alasan bikin rumah terbang, perusahaan telekomunikasi ini mengaku hanya ingin membuktikan kalau memang ada rumah yang bisa diterbangkan balon. Rumah ini beratnya 1,5 ton dengan luas sekitar 7 meter persegi dan tinggi 3 meter. Semua listrik di rumah berfungsi normal selama penerbangan,
Begitu juga perabot yang tersedia. Butuh waktu loh 5 bulan dari mulai perencanaan hingga rumah ini sukses mengudara. Proyek ini melibatkan 20 orang mulai dari insinyur hingga ahli balon udara. Wow, gila ya, canggih ya. Canggih sih. Gitu. Sampai sekarang kayaknya susah juga ya nyari rumah yang bisa terbang ya. Iya, tapi ke ceritanya juga itu nggak ada tombol darurat nih. Oh. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, nah itu harus benar-benar diperhitungkan gimana caranya. Tiba-tiba udara di balon udara itu habis gasnya gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung brok turun. Nah, enggak ya, kebayang temen yang dikasihan ya kan, kemarin dia datang ke rumah temennya ke sini ya kan, besok ke rumah lagi ya, nggak ada rumahnya. Itu udah ditemukan kemana? Cepet ya. Oke, nih kalau tadi rumah up yang bisa terbang, nah ini kita balik lagi nih. Tadi kan kita ada flying house ya. Ini rumahnya muter, Mbak Dwi. Oh, oke. Tadi juga flying house kan muter ya. Nah, tapi ini rumahnya itu tujuannya ternyata dibuat rumah muter ini karena si suami saking cintanya nih sama si istri. Oh ya. Jadi si istri ini ditinggalin nih di rumah. Dia si istri nggak bawa atau ngomel. Jadi si istri ini dibuatin rumah di mana dia bisa muter sampai 360 derajat. Keren. Bisa lihat pemandangan sini, balik lagi. Oke, ya, biar nggak bosan ya. Iya. Oke, kita lihat berikut ini. Vojin Kusik, 72 tahun, warga Bosnia, membuat rumah yang bisa berputar 360 derajat. Pembuatan rumah tersebut berputar untuk menyenangkan istrinya yang senang melihat banyak pemandangan berbeda dari berbagai arah, termasuk pemandangan matahari terbit. Arah hadap rumah ini pun bisa diatur sesuai keinginan si pemilik, mulai ke arah ladang jagung, pertanian, hingga sungai. Terletak di dataran subur di utara Bosnia, dekat kota Sarbak. Rumah ini berputar menggunakan komponen seperti gigi roda, rantai, dan pegas, dan kecepatan berputarnya bisa diatur. Rumah ini bisa membuat lingkaran penuh selama 24 jam saat kecepatan paling lambat. Sedangkan saat berputar paling cepat bisa membuat lingkaran penuh dalam waktu 22 detik. Gila sih 22 detik. Abis ini pusing sih. Iya betul. Wow. Kira keren ya. Oke, keren ya. Ternyata banyak ya rumah unik di luar. Yang bikin gue salut sih arsiteknya. Iya kan? Kayak challenge banget gak sih ya kan? Ketika arsitek lain disuruh ngebuat rumah, ya udah desainnya aja gitu. Nah kalau ini nih gimana? Saya pengen rumah ini terbang. Waduh gitu. Saya pengen bikin rumah nyelam ada kayak ada. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke rumah unik kelima. Ini ada petani nih ngebangun istana di tengah sawah gitu. Coba kita lihat ya. Ini ada sebuah istana yang memiliki 10 lantai, sempat jadi sorotan, Klar. Gara-gara desainnya itu aneh dan nggak biasa, gitu kan. Bangunannya terletak di sebuah kota kecil di Guangxi, di Cina. Ya. Kita pengen tahu sih, kalau misalnya kita ngomongin petani, pasti tentunya kita identiknya tuh rumah-rumahan sawah ya, yang ada ininya, ada apa namanya? Ada gubuknya. Sama apa? Orang-orang sawah. Mesir gagak. Nah, apa ini seperti itu? Kita lihat yuk. Bangunan istana berlokasi di kota Sinsu, sebuah pemukiman kecil yang dekat dengan kota Beliu. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang ada di sana, bangunan tersebut merupakan yang paling tinggi dan juga mencolok. Hal itu dikarenakan desainnya yang sangat berbeda dengan bangunan di sekitarnya. Sebagian besar dari beberapa menaranya terinspirasi dari Rusia dan Barat. Terdapat air mancur yang berbentuk teko. Pagar dan bangunannya dibuat dengan gaya Prancis. Sedangkan untuk bagian kamarnya terinspirasi dari budaya Tiongkok. Bangunan setinggi 30 meter itu juga memiliki beberapa ruang bernuansa futuristik yang dilengkapi dengan lampu neon berwarna cerah dan layar LED. Siapa sangka bahwa bangunan aneh itu merupakan hasil karya dari seorang petani lokal di kota Sinsu yang bernama Li Jiguang. Li sendiri telah menghabiskan waktu sekitar 7 tahun untuk membangun istana tersebut dan mengeluarkan uang sebanyak 33 miliar. Saat itu pemerintah setempat memang tengah berencana untuk meningkatkan pariwisata dengan membangun sebuah bangunan yang bisa menarik perhatian. Dan ketika Li memberikan usulannya, pemerintah pun menyetujuinya. Oke. Jadi ini juga untuk sekaligus sebagai tempat wisata ya. Iya. Menarik juga ya. Ya yang jelas ini bukan klinik ya. Jadi ada kayak gini udah, iya selamat datang di klinik kecantikan kami kan. Oke. Oke. Tapi keren sih, Pak Tali menginspirasi banget ya. Jadi
memaknai hidup ini tidak ada mustahil ya. Ternyata petani dulunya juga arsitek ya deh. Nggak cuma bisa nanam padi, Iya, tapi dia juga bisa gambar. Gila sih, keren banget. Iya. Oke, Nah, lanjut Clara. By the way, kalau tadi kita ngomongin soal istana nih, gue pengen ngasih info kalau ternyata ada orang yang saking kreatifnya dia ngedaur ulang sampah jadi rumah. Sebentar. Sampah jadi rumah. Oke. Gampang tertiup angin dong. Oh enggak, ini beda. Oh, Karena oke. dia pakai sampah-sampahnya kayaknya ini sama aluminium sama besi gitu. Oh, I see. Bukan daun ya. Nah, cuma bingung aja sama baunya nih gimana ya. Oke, kita lihat nih. Jadi ada seorang pria namanya Michael Reynolds. Dia adalah seorang arsitek yang fokus dalam memanfaatkan bahan ramah lingkungan dalam setiap rancangannya. Material yang digunakan pun merupakan bahan yang umum ditemukan. Jika botol dan ban karet bekas dianggap sampah oleh masyarakat, namun tidak bagi Reynolds. Dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook 60 detik, Reynolds mengungkapkan bahwa dia memilih manfaatkan sampah sebagai bahan baku pembuatan rumah. Uniknya, sekitar 50% komponen material bangunan ini merupakan hasil daur ulang. Hal ini membuat rumah rancangan Reynolds menjadi rumah ramah lingkungan sekaligus terjangkau bagi kalangan menengah bawah. Rumah yang disebut Earthship tersebut dibangun menggunakan bahan kaleng, botol, aluminium, ataupun limbah daur ulang. Widih, keren banget sih ini. Jadi ini benar-benar rumah ramah lingkungan sama ramah untuk dompet ya. Jadi buat kalian yang pengen membangun rumah dengan ramah lingkungan, ramah dompet, mungkin terinspirasi dari ini ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kita punya sampah yang bisa didaur ulang, ya. Ini bisa dimanfaatkan. Iya betul, kumpulin aja terus ya. Dicuci dulu ya guys. Makin lama berubah jadi pemulung. Kok asik jadi pemulung. Oke. Yes, kita lanjut. Ada apa lagi Mbak Dwi? Nah, kita lihat ke ini di Bandung. Kita main-main ke Bandung ya. Tadi setelah kita berjalan-jalan ke luar negeri, justru ini ada juga rumah unik di Jakarta, di Bandung. Ya, namanya Rumah Botol. Rumah botol. Ya. Oh, ini kayaknya gue pernah tahu deh. Ini sempat viral ya rumah botol. Ini sama nggak ya sama yang tadi itu kan sampah daur ulang itu kan dari kaleng-kalengan juga nih. Nah ini kurang lebih sama nggak ya botol-botolnya? Nah botol bekas atau botol baru juga nih? Oke, kita sama-sama lihat ya seperti apa rumah botol itu. Rumah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan salah satu hunian tercantik di Bandung. Hampir semua materialnya terbuat dari botol minuman energi. Rumah pria yang akrab disapa Kang Emil itu memang dipenuhi dengan dekorasi dan material bangunan unik, salah satunya adalah botol minuman energi. Hunian yang bertempat di Jalan Cigadung Selatan, Bandung ini dibangun di atas lahan seluas 373 meter persegi. Menurut Kang Emil sendiri, prosesnya tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Namun, hasilnya ternyata benar-benar setimpal. Rumah Ridwan Kamil terlihat jauh lebih unik dan berbeda dari jajaran hunian di sekitarnya. Rumah ini terbuat dari botol, ramah lingkungan, tetapi tetap cantik dan modern. Secara sekilas, rumah Ridwan Kamil tampak seperti hunian modern minimalis lainnya. Dinominasi warna gelap seperti coklat, hitam, dan kuning tua, memancarkan aura maskulin modern yang sedap dipandang. Namun, apabila diobservasi dari dekat, kamu akan melihat tumpukan botol-botol bekas yang disusun rapi membentuk secondary skin. Coba lihat deh. Oke, gila. Tapi ternyata sampai sekarang ya gue tuh selalu salut sih dengan karya-karyanya Kang Emil ini, emang keren-keren. Ya, karena dia backgroundnya arsitek ya. Jadi betul. Tentunya desain-desain dia itu ya karena dia arsitek tentunya bagus-bagus ya, punya keunikan tersendiri. Gitu. Betul banget. Jadi boleh lah ya nyumbang botol kali. Nah kalau tadi kita ngomongin soal di Bandung nih, sekarang kita agak-agak ke Jepara nih. Oke, karena kenapa? Di Jepara itu ada sebuah tempat yang kita sendiri gak asing dengan kata-kata Ibu kita Kartini ya. Kayak udah satu paket ya. Jepara ya, gila Jepara banget sih ini gitu kan. Oke, jadi si Ibu kita Kartini ini dulu punya rumah di Jepara. Nah, rumah ini sekarang pada akhirnya menjadi museum nih. Karena mungkin banyak yang belum tahu juga ya rumahnya itu kayak gimana. Sampai sekarang nih rumah ini masih dipertahankan bentuknya, nggak dirubah gimana. Karena kalau misalnya dirubah nanti jadinya bukan Ibu kita Kartini lagi ya. Ya kan, kita lihat berikut ini. Penduduk Kabupaten Jepara menjadi salah satu saksi bisu kehidupan masa kecil Kartini.
Bangunan pendopo Kabupaten Jepara ini dibangun tahun 1750, yaitu pada era pemerintahan Adipati Citrosumo III. Sementara keluarga R.A. Kartini menghuni pendopo Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 1881 sampai 1905. Sampai sekarang kondisi pendopo masih terawat sangat baik karena memang bangunan ini menjadi benda cagar budaya yang harus dijaga keutuhannya. Salah satu ruang yang paling ikonik dari pendopo ini adalah ruang pingitan, karena itu merupakan kamar tidur Kartini. Kamar ini memiliki luas 3 kali 4 meter dan masih mempertahankan keasliannya di sana. Sampai hingga peninggalan-peninggalan yang ditinggali oleh Kartini, seperti tempat tidur hingga kebaya dengan rajutan benang emas yang dulunya pernah digunakan oleh Kartini. Saat ini bangunan yang dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal kini telah menjadi sebuah museum yang diberi nama Museum R.A. Kartini Rembang. Museum ini berada di Jalan Gatot Subroto nomor 8, Kecamatan Kota Rembang. Jadi kalau buat kalian yang pengen langsung ke tempatnya rumahnya Kartini, nggak rumahnya Kartini ya, rumahnya dulu Kartini sekarang menjadi museum, bisa langsung ke Rembang ya Mbak Dwi? Iya betul. Dan kita lihat ya, dia keunikannya itu banyak menggunakan ukiran-ukiran kayu ya. Iya betul. Oke. Nah, gimana Mbak Dwi? Kita mau lanjut? Enggak, pulang Mbak Dwi. Lanjut dong. Oke. Kalau kita lihat ya tadi ya, rumah unik yang udah kita tayangkan tadi, itu semua kan pasti penuh dengan kreativitas dari si penciptanya, si arsiteknya gitu ya. Dan mereka kan pasti udah kepengen bikin rumah yang ya, tentunya viral ya kalau sekarang ini ya, viral, dikenal orang gitu ya, unik gitu, nggak ada yang punya gitu ya. Tapi mereka pastinya membangun itu dengan spek-spek yang sudah diperhitungkan. Ya, betul. Lagi ada arsiteknya ya kan. Betul, pastinya juga kokoh, ya kan, bagus gitu. Semua ukurannya udah terhitung dengan teliti lah, dengan detail. Gitu. Tapi nih ada juga loh orang yang bangun rumah, nggak tahu deh, mungkin cuma buat viralnya doang, gitu loh. Kamu nggak sih? Nggak enak aja nama. Tapi ini juga viral sama seperti yang tadi. Cuman yang tadi viralnya karena keunikan dan kekokohan dari rumah itu ya. Kenapa kalau ini ada nih rumah yang dibangun tapi viral karena beritanya keseret ombak. Nah itu rumah di mana? Itu rumah di pinggir pantai atau gimana? Ya itu ada loh di medsos. Serius? Belum ada ya? Belum. Yuk kita lihat tuh. Oke. Dia rumah mewah yang hanyut diterjang ombak tengah viral di media sosial. Usut punya usut, video tersebut awalnya dibagikan oleh akun Twitter Cape Hatteras National Seashore yang kemudian viral setelah di-repost oleh Twitter @TollyTaylor. Rumah tersebut diketahui berlokasi di Carolina Utara, Amerika Serikat. Berada di tepi pantai, tampak arsitektur bangunannya mirip seperti rumah panggung. Ada banyak kayu yang menopang bangunan tersebut. Harga rumah yang didominasi dengan warna coklat itu pun cukup fantastis, yakni $381.200 Amerika Serikat atau sekitar 5 miliar. Dari keterangan dari akun Twitter TollyTaylor, rumah tersebut diduga tidak memiliki fondasi yang kuat sehingga bisa terseret ombak. Gitu. Makanya dia keseret ombak. Tapi viral loh. Iya sih. Ngeri juga sih tadi ngelihatnya rumahnya tiba-tiba 5M sendiri dengan mata. 5M buat dorong. Atau mungkin dia iseng ya sebenarnya dia ngebuat itu ya rumahnya. Ya bisa jadi. Iya, saya dari dia bener kayaknya fondasinya nggak kuat sih tuh. Dan dia juga kebanyakan uang kali ya. Iya. Dia bangun semewah itu 5M. Terus tapi ya dia gitu saja. Dari Sultan ya. Oke. Nah kalau tadi kita ngomongin rumah yang keseret ombak, jadi tuh kalau saya Mbak pernah dengar akhir-akhir ini ada juga nih yang viral, sebuah film nih. Tahu? Ini film kayak selendang-selendang itu. Iya, selendang-selendang itu ya. Jadi film ini berawal dari film KKN ya, KKN Desa Penari ya. Ini film sempat viral dan sampai sekarang masih ada ya filmnya. Nah ini tuh salah satu film yang mereka lokasi syutingnya ada di sebuah tempat yang mungkin aku nggak tahu di mana ya itu tempatnya. Nah tapi ini ternyata rumah itu sekarang akhirnya dijual. Jadi sebenarnya bukan rumah aslinya, tapi ini hanya rumah untuk lokasi syutingnya aja. Berarti rumah itu dibikin pada saat syuting film itu? Enggak, jadi rumahnya ini emang udah lama, tapi dipakai untuk lokasi syuting. Jadi bukan rumah asli ceritanya nih ya kan. Dan ini dijualnya sangat murah Mbak Dini.
Berapa? Tebak berapa? Berapa ya? Luasnya berapa? Luasnya? Kurang tahu sih. Mungkin kita bisa mikir. Oke. Pasti 100 juta lah ya. Oke. Ini nggak nyampe. Oh ya? Kita bisa beli. Nah, Kita mampu beli. mampu KPR nyicil kan? Harganya cuma 60 juta. Oh ya? Ya, kita lihat dikit. Iya. Rumah milik Mbah Nadio yang dijadikan sebagai lokasi syuting KKN di Desa Penari diketahui dijual oleh pihak keluarga. Rumah tersebut pun disebut-sebut dijual dengan harga 60 juta rupiah. Pihak keluarga menjual rumah tersebut pasalnya tak lama usai syuting berakhir. Mbah Nadio, sang pemilik rumah, meninggal dunia. Meski banyak rumor yang beredar, namun meninggalnya Mbah Nadio diketahui karena faktor usia setelah penyakit yang diidapnya. Lokasi rumah Mbah Nadio sendiri dipilih karena letaknya yang cukup terpencil. Bahkan di sekeliling rumah tersebut ditumbuhi dengan pohon bambu. Hal ini pun menjadikan hawa rumah tersebut cukup dingin dan seram. Selain itu, lokasi tersebut juga dijadikan sebagai syuting film horor hingga menambah hawa mistis yang ada. Bahkan warga sekitar juga menyebutkan jika rumah Mbah Nadio terlihat seram karena dibiarkan kosong sejak pemiliknya meninggal dunia. Dan katanya memang ada kejadian yang horor di situ. Makanya itu kenapa 60 juta ya. Tapi kalau 60 juta kayak gue juga oke. Rumahnya gede ya ternyata ya. Iya, udah gede, ya. Terus ada bau horor gitu kan. Kayaknya terpencil pula. Gue mendingan cari di tadi yang di Jepara tadi. Di Jepara ya, oke. Enggak sih, gue mending di Pondok Indah sih. Promo terus sih. Oke, kayak udah habis nih, kayak kita udah lulus sidang ya. Udah kayak ini. Ya, ini cukup seru ya. Kita bahas beberapa rumah unik di dunia. Ada dari rumah tipis, ada rumah terbang, ada rumah muter gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau cek-cek lagi rumah yang lainnya, mungkin kita di episode berikutnya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi rumah mana lagi yang unik di dunia ini. Oke, kira-kira bakal minggu depan kira-kira di episode berikutnya bakal ada rumah apa ya? Atau kita membahas tentang properti apa ya? Oh iya, betul. Nah, buat kalian yang mungkin pengen request rumah apa gitu, boleh langsung komen aja di kolom komen kita ya. Oke. Jangan lupa untuk tetap ikutin podcastnya Era Graha, untuk like, comment, and subscribe. Obrol bukan sembarang obrolan properti. Dadah.